Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah? Jumpa lagi di channel kita bersama yakni Khilafah News. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, solutif, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pembelian pupuk subsidi kini tidak perlu lagi menggunakan kartu tani, melainkan cukup dengan menggunakan KTP. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Kecamatan Kalibangor, Banyumas, Jawa Tengah pada hari Rabu 3 Januari. Urusan kalau ke petani itu pasti pupuk. Kita, tapi kemarin kan sudah saya sampaikan, sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai kartu tani, tapi bisa pakai KTP, tegas Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi sedang memberi kabar gembira bagi para petani? Apakah permasalahan kelangkaan pupuk subsidi masih terjadi? Apakah pemerintah lebih berpihak pada proyek-proyek strategis nasional seperti IKN, kereta cepat, dan mobil listrik daripada memperhatikan kebutuhan petani? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Daniel. Assalamualaikum, Bung Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung ya? Masya Ya, Allah. alhamdulillah walaupun agak ya sedikit batuk. Luar biasa, Bung Daniel. Bapak Presiden kita ini kembali menyoroti permasalahan krusial dalam sektor pertanian, yakni ketersediaan pupuk yang menjadi kebutuhan utama para petani. Dalam upaya mempermudah akses petani terhadap pupuk, Presiden Jokowi mengumumkan penggunaan kartu tanda penduduk sebagai alternatif pembelian pupuk. Apakah ini merupakan kabar gembira bagi para petani, Bung Daniel? Ya, terima kasih kepada Kang Nanang mungkin ya, atau Mas Nanang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kalau tadi ya saya dengar apa pertanyaannya, apakah dengan akses ya terhadap pupuk bersubsidi melalui KTP itu kabar gembira apa tidak ya. Nanti kita lihat tergantung juga gitu ya. Mungkin adanya aksesibilitas ya para petani dengan melalui KTP itu karena ada pernyataan dari Menteri Pertanian ya pada waktu lalu bahwa ada 16% ya petani dari sekitar lebih dari 17 juta petani itu tidak mendapatkan kartu tani gitu. Sehingga butuh adanya KTP gitu. Em, atau mungkin yang kartu taninya bermasalah sehingga cukup dengan KTP. Bisa saja ini kabar baik menurut para petani ya karena mungkin melihat dari kartu tani itu beberapa waktu lalu memang bermasalah. Jadi permasalahannya itu adalah kartu tani itu memang tidak memberikan secara detail gitu, siapa penerima pupuk bersubsidi itu. Dan ini cukup mengganggu sih sebetulnya permasalahan ini. Ya sehingga yang disebut petani yang layak untuk mendapatkan subsidi pupuk ini juga menjadi tidak tepat gitu. Sehingga kriteria detail petani penerima pupuk bersubsidi ini juga eh, yang tidak jelas ya membawa dampak kepada para petani yang bisa jadi sebetulnya penerima subsidi yang dikatakan penerima subsidi padahal tidak layak untuk menerima subsidi. Artinya mereka mampu lah gitu untuk membeli yang tidak bersubsidi. Makanya di sini yang pertama kriteria secara detail tentang
siapa yang berhak menerima pupuk bersubsidi ini harus jelas dan kenyataannya tidak jelas gitu. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua dari kartu tani ini, ya, sehingga mungkin ke KTP itu, jadi ada ketidakakuratan data petani penerima pupuk bersubsidi. Sehingga ini kan berdampak pada buruknya perencanaan dan juga kisruhnya penyaluran pupuk bersubsidi. Gitu. Maka perlu ada apa ya perbaikan sehingga data petani penerima pupuk bersubsidi ini akurat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan kartu tani ini memang akses bagi para petani itu menjadi terbatas untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Ya. Eh, karena memang di sini banyak para petani yang ternyata belum memiliki kartu tani gitu. Sehingga tadi solusinya adalah dengan KTP gitu. Dan tentu di sini permasalahan transparansi ya terkait dengan proses penunjukan distributor dan pengecer resmi juga masih terjadi gitu. Kemudian yang keempat, eh, masalah kartu tani ini eh, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi itu belum selaras dengan asas pelayanan publik ya. Kalau kita kenal dengan istilah 6T. Jadi tepat jenisnya, tepat jumlahnya, tepat harganya gitu kan. Tepat tempatnya, tepat waktunya, tempat mutunya itu belum maksimal atau optimal. Bahkan tepat harga ini banyak agen-agen bahkan agen resmi yang dengan nakalnya menjual dengan apa di atas head ya, harga eceran tertinggi. Ya. Kemudian eh, tepat waktu juga di sini ada beberapa kasus tidak sesuai dengan musim tanam gitu. Sehingga ketersediaannya itu eh, apa ya tidak sesuai dengan musim tanam sehingga mengganggu aktivitas para petani gitu. Terus yang terakhir memang di sini belum ada efektivitas ya terkait dengan mekanisme pengawasan ya untuk pupuk bersubsidi. Nah, jadi mungkin ya sebagian dikatakan kabar gembira karena memang eh, untuk memfasilitasi bagi para petani yang memang tidak memiliki kartu tani atau memiliki kartu tani tapi bermasalah gitu. Tapi juga bisa jadi ini bukan kabar gembira atau kabar biasa saja karena memang kartu apa KTP ini masih ada syarat gitu. Misalkan di dalam KTP itu harus ada di sana tertera pekerjaan sebagai petani gitu kan. Nah, untuk pekerjaan sebagai petani itu kan bisa jadi ada orang memang dia bertani tapi pekerjaan yang dicantumkan mungkin bukan petani. Ini juga kasihan kan. Jadi petani yang tidak pekerjaan petani juga ini kasihan. Bisa jadi ada orang yang KTP-nya pekerjaannya petani, tapi dia bukan petani bisa jadi kan, gitu. Nah ini saya kira yang paling penting itu adalah pendataan kembali orang-orang yang disebut sebagai petani itu penting, gitu. Apakah kartu tani ataupun KTP ataupun yang lainnya, karena kan bisa jadi ada orang yang bukan apa orang yang petani tapi di KTP pekerjaannya bukan petani bisa jadi gitu kan. Atau bisa jadi orang dia pekerjaan utamanya bukan petani, tapi ternyata di sana disebutkan sebagai petani. Jadi ini saya kira tergantung ya kabar gembira ini menurut saya sih lebih kepada adanya perbaikan data dulu dari pemerintah terkait dengan siapa sih yang layak disebut sebagai petani yang layak untuk menerima pupuk yang bersubsidi. Itu sih sebetulnya. Iya, Bung Daniel. Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan menambah subsidi pupuk sebesar 14 triliun pada tahun 2024. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi kelangkaan pupuk subsidi yang terus
menghantui petani. Apa ini sebagai langkah yang positif untuk mengatasi kelangkaan pupuk tersebut, Bung Daniel? Ya, dalam hal ini dengan adanya kenaikan subsidi, tapi ini kan sebetulnya rencana ya, baru rencana. Jadi belum disetujui oleh DPR ya. Kalau menurut saya sih eh, mungkin sebagian orang menyatakan eh, iya positif gitu ya. Tapi kan untuk mengatasi kelangkaan pupuk itu tidak hanya subsidi. Oke, subsidi bisa memberikan apa produksi lebih banyak lagi. Tetapi ada permasalahan lain sebetulnya terkait dengan bagaimana mengatasi kelangkaan pupuk. Ya, bukan sekedar meningkatkan subsidi. Ya. Itu pun sebetulnya 14 triliun itu juga belum diketuk palu oleh DPR ya kalau nggak salah begitu. Jadi penyebab utamanya itu sebetulnya ada dua hal sih ya terkait dengan kelangkaan pupuk itu. Yang pertama adalah distribusi pupuk yang bersubsidi yang memang sangat kurang, distribusinya lemah gitu. Kemudian yang kedua eh, ada keseringan di lapangan itu terjadi penyalahgunaan penjualan pupuk bersubsidi. Ya. Terkait dengan yang pertama ya adanya kelemahan dalam distribusi pupuk bersubsidi itu, kita lihat bahwa beberapa kasus di Indonesia ya terjadi kelangkaan pupuk, misalkan di Nganjuk Jawa Timur gitu ya, atau di Tuban ya. Kemudian juga di Sumatera Selatan ada di Banyuasin tuh itu kalau nggak salah beberapa baru-baru ini ya. Kemudian kelangkaan di Aceh, Sumatera Utara ya, mungkin Jawa Tengah gitu. Itu juga terjadi ya. Jadi selama ini memang konsentrasi pupuk bersubsidi itu yang paling besar memang di Jawa Timur. Tapi kenapa di Jawa Timur juga masih ada yang daerah yang kekurangan gitu. Kemudian yang kedua konsentrasinya itu di Jawa Tengah. Tapi juga kenapa masih ada yang kekurangan. Kemudian di Jawa Barat gitu ya. Jadi Pulau Jawa ini memang konsentrasi pupuk bersubsidi, tetapi masih ada beberapa yang kekurangan. Jadi menurut saya sih sistem alokasi, sistem distribusi ini penting ya. Jadi pendataan para petani itu penting sehingga tepat gitu. Ketika melakukan distribusi atau alokasi itu tetap tepat. Karena kalau tidak tepat, ketepatan ini kan karena data ya. Jadi data pendataan ini di Indonesia itu data apapun termasuk para petani ini sangat kurang gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, kelangkaan pupuk bersubsidi ini apa memang terjadi karena di lapangan itu sering terjadi penyalahgunaan ya. Misalkan ada penyalahgunaan tentang apa pemalsuan ya data penerima pupuk bersubsidi. Misalkan ada di Tangerang tuh tahun 2022 itu sampai merugikan negara hingga 30 miliar. Itu kan besar sekali itu. Kemudian yang terbaru itu ada di Nganjuk, Jawa Timur. Itu penyalahgunaan apa akibat mungkin pemalsuan data penerima ya. Sampai rugi lebih dari 200 juta ya, rupiah. Gitu. Jadi saya kira eh, mungkin bisa jadi langkah positif gitu ya dengan penambahan subsidi ini. Tetapi kita harus ingat yang utamanya itu sebetulnya pertama sistem distribusinya, kedua eh, pemberantasan yang memang terkait dengan penyalahgunaan ya penjualan ya pupuk bersubsidi yang saya kira ini harus dituntaskan. Gitu. Ya walaupun demikian memang subsidi pupuk yang ditambah 14 triliun itu sebenarnya belum belum diketok palu di DPR gitu ya. Ya, ya itu mungkin salah satu hal yang positif tapi bukan bukan yang utama. Gitu. Itu mungkin. Ya, Bung Daniel, apakah kenaikan pupuk ini karena memang bahan bakunya naik atau ada situasi geopolitik ya, misalnya ada kerusuhan terus harga pupuk tiba-tiba naik. Apakah Iya, iya, seperti iya. itu?
tentang apa geopolitik ya apa maafin ya kenaikan ini ya. Jadi memang eh, selama ini bahan apa ya mungkin ada pengaruhnya ya dari bahan baku dan juga geopolitik. Saya kira ini bisa jadi pengaruh. Yang pertama adalah sekarang itu kan faktanya bahan baku memang naik hampir 2 kali lipat ya. Kemudian di sini eh, ada kecenderungan juga ya pengurangan subsidi walaupun kan tadi ya ada ingin ya nggak tahu nih ini kan tahun politik ya ada keinginan untuk dinaikannya subsidi gitu ya sebesar 14 triliun ya. Ya kita tunggu saja ya. Apakah ini memang apa bisa menjadi solusi atau tidak gitu. Kemudian memang benar ya bahwasanya penyebab kenaikan harga itu juga memang adanya ketergangguan ya rantai pasok barang dan jasa itu akibat situasi perang Rusia Ukraina. Karena memang menurut beberapa informasi bahwa perang Ukraina ini karena memang dua negara ini itu menurut informasi adalah pengekspor bahan pupuk terutama NPK ya ke Indonesia. Jadi Ukraina dan Rusia itu adalah pengekspor bahan pupuk ke Indonesia gitu. Sehingga wajar kalau rantai pasok ini menjadi terganggu dan harganya menjadi eh, sedikit mahal gitu. Makanya saya kira ya mungkin gitu ya apa kenaikan harga pupuk itu dipicu oleh bahan baku dan situasi geopolitik internasional terutama. Karena memang bahan baku utama pupuk terutama NPK itu dari dua negara ini, Rusia dan Ukraina gitu. Begitu. Baik, terakhir Bung Daniel, apakah ini ya pemerintah tuh kalau kita lihat kok perhatiannya ke petani ini kayaknya musiman gitu gitu ya, kayak panen gitu, musiman. Ya, melebihi perhatiannya terhadap IKN dan Ya, proyek-proyek seperti itu. Apakah ya. pemerintah itu memang kurang gitu ya memperhatikan kebutuhan petani? Padahal kan ini harus jadi proyek yang strategis nasional kan gitu ya. Hmm. Ya, ya. Silakan Bung Daniel. Ya, jadi sebetulnya kalau saya lihat kembali ya, proyek strategis nasional itu memang ada apa menyebutkan lebih dari 20 proyek strategis ya. Dan ini sebetulnya hasil dari beberapa perubahan dari peraturan presiden. Itu kan proyek strategis nasional itu memang diawali dengan peraturan presiden nomor 3 ya tahun 2016 ya. Kemudian diubah lagi menjadi peraturan presiden nomor 58 tahun 2017, diubah lagi menjadi peraturan presiden nomor 56 tahun 2018 ya. Dan diubah lagi menjadi peraturan presiden nomor 109 tahun 2020. Kalau kita lihat sih memang dari 20 lebih proyek ini proyek strategis nasional itu ada yang kaitannya dengan jalan ya pembangunan jalan baik jalan tol ataupun jalan non tol gitu. Kemudian ada juga proyek kereta api ya baik antar kota atau kereta api dalam kota gitu kan. Kemudian ada bandara ya apakah revitalisasi bandara yang ada ataupun bandara yang baru. Kemudian juga ada pelabuhan ya ada perumahan ada kilang minyak pipa gas kemudian ada juga energi ya kemudian ada infrastruktur kaitan dengan air minum ya kemudian ada sistem pengolahan air limbah ya kemudian ada tanggul untuk banjir gitu ya kemudian ada beberapa kaitannya dengan pembangunan pos lintas antar negara ya batas negara kemudian juga ada bendungan kemudian ada jangkauan broadband kaitan dengan internet ya kemudian juga ada kawasan industri ya atau ekonomi khusus gitu kan
kemudian tentang pariwisata juga, ada pembangunan semester juga, dan yang terakhir itu ternyata memang ada sebetulnya di sini eh, pertanian ya, kelautan. Cuman memang kita melihat kaitannya dengan pertanian, apalagi terkait dengan apa ya, eh, me- apa ya, mengutamakan para petani. Padahal kan itu kaitannya dengan penyediaan pangan itu memang kita sangat kurang ya. Karena memang kenapa sangat kurang? Karena eh, penyediaan khusus untuk pertanian ini terkalahkan oleh proyek-proyek strategis yang lain gitu. Jadi perlu diketahui bahwa proyek strategis nasional itu kan totalnya itu kurang lebih 4.000 triliun lebih ya. Dan sampai saat ini itu ada lebih dari 200 proyek yang sudah selesai gitu kan. Jadi dan itu mungkin 40% lebih lah yang terrealisasi gitu. Sehingga ini harus seolah-olah ini harus diselesaikan ya. Ini baru 40% lebih ya. eh, Lebih dari 200 proyek ya. Yang kalau total itu lebih dari 4.000 triliun. Dan untuk pertanian ini memang sangat kecil ya dibandingkan proyek yang lain ya. Kaitannya dengan misalkan kita lihat kereta api ya, kereta api cepat, tol, bandara gitu kan, pelabuhan, smelter gitu kan. Itu kan sekarang lagi viral dan ada beberapa yang bermasalah gitu. Yang itu tidak membawa dampak yang begitu optimal bagi masyarakat. Padahal pertanian ya ini disimpan sebagai level terendah dari proyek nasional itu gitu. Itu tidak terlalu diutamakan. Padahal kan pertanian itu kaitannya dengan ketahanan pangan. Coba kalau kita ketahanan pangan bermasalah, pasti kita tidak bisa hidup dong gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak pemberitaan bahwa ketahanan pangan di beberapa negara ASEAN yang menghasilkan beras misalkan itu juga bermasalah dan mereka sedikit banyak menghentikan ekspor padi misalkan. Maka kita mau tidak mau harus membuka lahan baru dong untuk padi dan mandiri gitu. Dan ini sepertinya tidak menjadi prioritas. Seharusnya itu menjadi prioritas kita. Gitu. Nah, saya kira memang ini ya, eh, inilah apa produk kapitalistik ya, yang memang lebih menguntungkan proyek yang lain daripada pertanian gitu. Saya kira ini perlu ada semacam kritik ya, nasihat kepada penguasa untuk bisa menjadikan prioritas pertanian ini ditingkatkan kembali. Iya, terima kasih Bung Daniel. Semoga para petani kita ke depannya lebih sejahtera lagi ya. Nah, kita harapkan juga terjadi perubahan sistemik agar bukan saja petani yang sejahtera, tetapi seluruh rakyat Indonesia ini dan Betul. dunia itu sejahtera. Baik, terima kasih Bung Daniel. Semoga Bung Daniel sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah ya Rabb. Amin. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, sekian program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.